Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Al-Riyadus Shalihin. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum dan faktor-faktornya. Penegakan hukum di Indonesia bukanlah proses yang sederhana, melainkan suatu sistem yang kompleks dan dinamis. Hukum tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh interaksi antara berbagai faktor internal dan eksternal. Yang pertama yaitu substansi hukum menjadi pondasi utama. Peraturan perundang-undangan harus jelas, konsisten, dan harmonis agar tidak menimbulkan multitafsir atau celah bagi penyalahgunaan wewenang. Namun dalam praktiknya masih sering terjadi tumpang tindih regulasi antara tingkat pusat dan daerah, serta ketidaksinkronan antara undang-undang sektoral seperti undang-undang desa dan penataan ruang. Selanjutnya ada faktor penegakan hukum memegang peran sentral, integritas, profesionalisme, dan independensi. Aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan aparat daerah sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum. Jadi kasus pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi menunjukkan betapa lemahnya integritas pada level tinggi dan merusak kepercayaan publik terhadap seluruh sistem peradilan. Selanjutnya ada sarana dan fasilitas pendukung yang memadai seperti teknologi, informasi, anggaran, dan infrastruktur. Sangat diperlukan untuk menciptakan transparansi dan efisiensi. Contohnya, sistem e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa. Pemerintah telah terbukti mempersempit ruang korupsi. Sementara platform digital terintegrasi dalam peradilan koneksitas dalam memperlancar koordinasi antar lembaga. Selanjutnya yaitu peran masyarakat sebagai subjek aktif dalam penegakan dan tidak boleh diabaikan. Partisipasi publik, kesadaran hukum, dan pengawasan masyarakat seperti yang terlihat dalam program Gelang Peti untuk pencegahan kekerasan dapat menciptakan lingkungan yang tidak toleran terhadap pelanggaran hukum. Selanjutnya ada budaya hukum mencakup nilai, yaitu sikap dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum juga yang positif seperti penghormatan pada hukum dan kepercayaan pada institusi perlu dibangun untuk keberlanjutan sebaliknya. Skandal dan di lembaga peradilan dapat memicu sikap sinis masyarakat terhadap hukum. Selanjutnya yaitu faktor politik seringkali mempengaruhi penegakan hukum, baik secara halus maupun terang-terangan. Intervensi politik dapat mengecam independensi lembaga penegak hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan kekuasaan atau elit politik. Jadi di penjelasan saya ini menekankan pentingnya perspektif hukum progresif yang digagas oleh Sabjo Raharjo, di mana penegak hukum tidak hanya terpaku pada kepatuhan formal, tetapi berorientasi pada keadilan dan substantif, kemanfaatan sosial, dan perlindungan kemanusiaan. Dapat dinilai bahwa penegakan hukum di Indonesia merupakan suatu sistem yang multidimensi dan kompleks, di mana sistem yang multidimensi dan kompleks ini ada sub-subnya gitu, nggak asal kompleks aja tapi gak ada isinya. Jadi ya pasti ada lah, namanya juga penegakan hukum dan faktor-faktornya. Jadi di Indonesia juga merupakan masih lemahnya penegakan hukum ini ditegakkan oleh para yang mempunyai wewenang gitu. Sarana dan fasilitas masyarakat, budaya, hukum, dan politik saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Tidak ada faktor yang dapat berdiri sendiri.
Seperti keberhasilan penegakan hukum bergantung pada kekuatan sinergi seluruh faktor tersebut. Ya mungkin kalau tantangannya penegakan hukum di Indonesia ini masih sangat besar ya potensinya untuk diperbaiki. Mulai dari korupsi yang sistemik, koordinasi yang lemah, antar lembaga itu atau antar pemangku kewenangan lah, keterbatasan sumber daya hingga interpretasi politik. Namun di tengah tantangan tersebut terdapat upaya-upaya inovatif yang progresif. Jadi sebagaimana susahnya menegakkan hukum-hukum, penegakan hukum dan faktor-faktornya di Indonesia ini juga pasti ada solusinya dan pasti ada inovasinya seiring berkembangnya zaman. Jadi yang harus ditegakkan itu hukum-hukum dan faktor-faktornya yang berada di era sekarang gitu, yang relevan. Jangan mengambil penegakan hukum atau menjadikan hukum sebagai undang-undang yang dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Emang baik kalau yang dulu-dulu terus masih terpakai sekarang, yang masih relevan sekarang. Cuman kan nggak semuanya relevan gitu. Dan untuk mewujudkannya juga penegakan hukum itu harus yang bermakna gitu, harus yang mempunyai dampak baik. Yang diperlukan ya pendekatan holistik gitu, sistematis dan keberlanjutan yang tidak hanya memperbaiki aspek regulasi dan kelembagaan, tetapi juga membangun integritas moral penegak hukum. Ya begitu. Serta budaya hukum masyarakat yang menghargai keadilan juga harus ditegakkan gitu kepada kepastian hukum yang sudah diterapkan gitu. Jadi masyarakat juga harus berkontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum yang baik dan benar ini. Hanya dengan komitmen bersama dan seluruh kepentingan, cita-cita Indonesia sebagai negara hukum juga terwujud gitu, terejawantahkan. Jadi bukan sekedar embel-embel gitu, bukan sekedar simbolis bahwa Indonesia itu sebagai negara hukum, tapi juga harus terinterpretasi, harus teraplikasikan, harus terimplementasikan agar kerukunan masyarakat dan warga negara ini semakin tinggi gitu, semakin ada mutunya gitu. Sulit juga sebenarnya untuk menegakkan hukum. Sudah banyaknya dibuat perundang-undangan, tapi yang berwenangnya sendiri malah yang melanggar hukum gitu. Nah itu juga butuh evaluasi terhadap para penegak hukum itu, karena masyarakat juga bakal mencontoh penegak hukum bila mana mereka mempunyai akuntabilitas, integritas, dan ya memotivasi kita lah untuk mewujudkan hukum ini gitu. Ya sih begitu, agar terciptanya negara yang berdaulat, sejahtera secara ekonomi dan hukum, makmur, dan mampu mewujudkan perundang-undangan yang sudah dibuat ini secara baik dan sistematis gitu, agar terciptanya yang benar-benar negara Indonesia negara hukum itu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.